pasti familiar dengan pelantun single Buaya Buntung tersebut. Ya, Inul Daratista. Namanya memang sudah dikenal masyarakat Jawa Timur yang merupakan tanah kelahiran Inul jauh sebelum dirinya muncul di stasiun televisi nasional. Pedangdut kelahiran Pasuruan 21 Januari 1979 itu memang telah memulai karir bernyanyinya semenjak usianya masih belia. Inul pertama kali tampil menyanyi sekitar tahun 80-an. Kala itu ia tampil di acara Kartinian. Dan di acara tersebutlah Inul pertama kalinya menerima honor menyanyi sebesar Rp3.500. Sejak penampilannya itu, dirinya semakin banyak menerima tawaran manggung di acara-acara rakyat di sekitar Pasuruan. Kepopuleran Inul semakin mencuat ketika mewabahnya genre musik dangdut koplo yang membuat para penggemar Inul secara diam-diam merekam aksi panggungnya yang lantas diperbanyak dan diedarkan dalam format kepingan VCD bajakan ke berbagai pelosok daerah di tanah air. Lucunya, di tengah banyaknya kekecewaan para penyanyi Indonesia karena merajalelanya pembajakan, wanita pemilik nama asli Ainur Rohimah itu justru merasakan manis dari adanya pembajakan yang membuat dirinya semakin tenar di industri musik tanah air, hingga akhirnya ia menelurkan album perdananya yang berjudul Goyang Inul pada tahun 2003 silam. Dan kini total sudah 6 album yang sukses dirilisnya. Setelah meraih sukses di dunia tarik suara, wanita yang memiliki julukan Ratu Ngebor ini mulai melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Dengan bermodalkan hasil jeripayahnya selama menyanyi dari panggung ke panggung, Inul mulai membuka bisnisnya di bidang usaha karaoke keluarga. Dan kini hampir di setiap pusat perbelanjaan dapat dijumpai cabang karaoke milik Inul tersebut. Nah, kesuksesannya merintis bisnis karaoke-nya lah yang membuat Inul menjadi pionir pemilik bisnis karaoke artis yang akhirnya kini menjadi tren di kalangan selebriti. Hal yang sangat lumrah kalau seandainya menjadi seseorang yang bisa menjadi panutan untuk bisa sama-sama mencari rezeki di bidang yang sama, itu hal yang lumrah. Dan justru saya sendiri ini program APRK ini sudah 1 tahun yang lalu sebenarnya saya membuat APRK ini untuk bisa jadi sekarang ini dengan Pak Santoso, dan digodok terus akhirnya jadi seperti ini. Tuh memang tujuannya sangat bagus dan sangat besar sekali, khususnya buat teman-teman kita untuk mencari rezeki sama-sama, untuk kita saling sharing, saling berbagi dan saling mensupport. Apalagi dengan kasus pasti mereka semua mengalami kasus yang sama tentunya ya Mas Dani ya, misalkan kasus misalkan kayak pencipta lagu dan lain sebagainya yang menuntut secara person gitu, secara sendiri lah gitu, secara individu itu pasti kasusnya akan sama gitu. Dan kita pasti keluhannya sama pasti itu kalau seandainya sama gitu ya, otomatis kita lebih enak kalau sharing gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga bisa mendapatkan satu solution yang bagus. Kesuksesan dan kepopuleran Inul baik di dunia tarik suara ataupun bisnis memang tak luput dari adanya permasalahan. Menjelang peluncuran album perdananya pada tahun 2003 lalu, Rhoma Irama menghimpun sejumlah teman-temannya yang tergabung dalam paguyuban artis musik Melayu Indonesia untuk menentang dirilisnya album Goyang Inul. Raja dangdut tersebut beralasan bahwa Goyang Ngebor milik Inul dianggap telah melewati batas kewajaran. Dan sikap Rhoma kala itu menuai berbagai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Merasa dirinya sebagai junior, Inul akhirnya memberanikan diri menemui Rhoma untuk berdamai. Namun di tahun 2006, perseteruan di antara keduanya kembali mencuat di kala pembahasan RUU anti pornografi. Namun perseteruan itu akhirnya menguap seiring dengan berjalannya waktu. Tak hanya karir bernyanyinya yang kerap kali mengundang kontroversi, bisnis karaoke-nya pun sempat tersandung permasalahan hak cipta yang menyeretnya ke meja hijau. Namun pada akhirnya, semua permasalahan tersebut dapat ia selesaikan dengan jalan damai. Tidak begitu banyak karena saya sangat bangga sekali, saya sangat senang, apa aja deh. bisa ketemu lagi dengan beliau-beliau yang kemarin sempat tegang semuanya. Jadi alhamdulillah
dan sebisa mungkin nanti kalau urusan hukumnya kita akan segera selesaikan. Mudah-mudahan tidak ada lagi kendala-kendala ke depan, karena satu tujuan saya adalah memajukan musik Indonesia. Jadi itu harapan saya ke depan sebenarnya. Dan insya Allah ke depan mudah-mudahan cita-cita saya tercapai untuk bisa merangkul kita semuanya jadi berjalan bersama-sama. Tak lengkap jika kita tak membahas soal rumah tangga Inul. Pernikahan Inul dengan sang suami tercinta Adam Suseno memang selalu jauh dari gosip negatif sejak menikah pada tahun 1994 silam. Keduanya selalu terlihat mesra di setiap kesempatan. Namun kebahagiaan Inul dan Adam memang terasa kurang karena sejak 13 tahun usia pernikahan keduanya belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga akhirnya pada tahun 2009, ia dan suami memutuskan untuk mengikuti program bayi tabung. Dan mimpinya untuk memiliki anak terwujud juga. Karena pada tanggal 19 Mei 2009, ia melahirkan putra pertamanya yang diberi nama Yusuf Evander Damares. Putranya tersebut kini telah menjadi prioritas Inul. Ia bahkan sempat memutuskan vakum selama 3 tahun demi mengurus putranya. Hingga kini pun ia seringkali memboyong Yusuf ke tempat kerjanya. Iya, nggak apa-apa lah, namanya juga anak cuma satu-satunya, bikinnya juga susah, jadi harap maklum kalau dibawa kemana-mana. Ini anak saya juga udah kena flu, kena batuk, tapi sudah bisa diantisipasi obatnya, dokternya juga udah kasih yang terbaik. Jadi ya udahlah, jalan sambil ini. Ya motivasi biar semangat aja, biar seneng gitu. Kadang kalau capek gini kan nggak berasa capek, soalnya capeknya dibawa rame-rame sama temen-temen kan. Tapi itu nggak membuat jadi repot justru? Enggak, saya happy aja. Menjadi seorang ibu yang baik itu harus ikhlas, segala sesuatu dikerjakan dengan bahagia, dengan senang hati, jadi nggak ada capek.